Presiden PSSI, Erick Thohir, meluahkan hasrat untuk melihat Sang Garuda turun beraksi menentang Malaysia pada September nanti. Menurut Erick, sudah lama tiada pertemuan antara kedua-dua negara serumpun ini dan mempelawa skuad Harimau Malaya untuk bermain dalam satu aksi persahabatan bagi menguji kekuatan pasukan. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama. Ya tes nyali lah sama-sama, kalau Malaysianya mau. Gak nyangka, di tengah persiapan serius Timnas Indonesia lawan Cina buat kualifikasi Piala Dunia 5 Juni nanti, tiba-tiba Erick Thohir melempar bom tantangan ke Malaysia di GBK September 2025. Haduh, panas. Yang dibidik, ya dengan harapan tentunya mereka bisa bermain, yaitu Malaysia. Seteru kita, ini rame kalau ada Malaysia, ini luar biasa, pasti stadion akan penuh. Dan saya sudah coba berbicara dengan Pak Erick ya, menanyakan soal Malaysia ini. Pak Erick bilang ya kita belum tahu ke depan apakah mereka merespon atau tidak. Ya kita lihat saja nanti. Kalau Malaysia tidak mau ikut, ya semua tergantung dari Malaysia. Kita masih punya alternatif lain. Banyak tim yang akan bermain dengan timnas Indonesia. Kalau Malaysia ini enak kalau udah Malaysia. Wah, tidak tahu bagaimana jadinya. Karena kita terakhir berhadapan dengan Malaysia itu kalau nggak salah ya, itu di Piala AFF ya 2021. Kalau nggak salah di Singapura ya. Kita menang dengan 4-1 atas Malaysia. Kita menang telak di Piala AFF. Enak karena Malaysia sudah ganti pelatih. Ada pelatih asal Australia, itu Peter Klamovski. Ya. Dia sedang membenahi tim Harimau Malaya ini, dan itu menarik, kata Pak Erick ya. Itu makanya kita uji nyali dengan mereka. Kalau mereka mau, lebih bagus memang. Kita akan bertanding di Jakarta atau di GBK antara Harimau Malaya dan tim Garuda kita. Ya. Dan sekarang ini sudah jelas ya, itu adalah tantangan yang disampaikan oleh PSSI sendiri. Bahkan Erick Thohir sendiri mengatakan, ya kita udah kangen lihat Malaides gitu. Jadi artinya mungkin di dalam pikiran Erick Thohir ini, kan keluar-keluarnya Malaides ini ya revolusi dia. Bahkan kemarin juga pelatihnya itu meremehkan Indonesia gitu. Jadi udah sekalian aja ditantang dipikir Erick Thohir. Kita dengarkan dari bahasa Erick Thohir ini, juga menantangnya itu ngehe banget gitu ya, ngenyek gitu. Dia bilang kalau berani gitu, kalau berani. Seperti Erick Thohir pun sudah sama seperti kita ya, paham sekali bagaimana psikologisnya orang-orang Malaides, pengidap waham kolektif ini ya. Waham kebesaran yang kolektif, omongan tinggi di langit, tetapi kenyataan nggak ada. Itu yang kita lihat di pernyataan Erick Thohir tadi ya, yang dia kemudian diambil oleh makan bola di Malaides sana. Dan ini memang yang banyak mungkin orang Malaides sana yang tunggu-tunggu, dan kocaknya begitu tantangan ini dikatakan kita nggak level sama mereka, kata Indonesia tuh dianggap level rendah oleh Malaides ini, mereka ditertawakan oleh lawan mereka yang sesungguhnya ya. Kalau kita kan memang bukan lawannya, bukan di level kita, mereka itu, kita level kita itu memperebutkan slot ke Piala Dunia, mereka memperebutkan slot ke Piala Asia yang kita udah tinggal tidur-tidur, tinggal anteng gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Vietnam yang biasanya juga nyinyir sama kita. Sekarang nyinyirnya ke Malaides dong katanya. Alah kalian belagu melawan Indonesia katanya kan. Lewati kami aja dulu belum tentu bisa gitu. Jadi artinya sebenarnya meskipun selama ini Vietnam kita lihat suka merendahkan Indonesia gitu ya, meninggi-ninggikan diri. Coba kalau Indonesia main di AFF nanti kita akan punya lawan yang seimbang gitu. Tapi sebenarnya di dalam lubuk hati mereka itu mengakui kalau kita itu sudah ada di level yang berbeda dengan mereka ya. Like, komen, dan subscribe sekarang juga bro. Jangan sampai ketinggalan update paling pedas dari dunia bola hanya di Point. Erick Thohir, si ketua PSSI yang gak neko-neko, tiba-tiba ngegas. Malaysia, ayo uji nyali kalian lawan Garuda di GBK, katanya. Jelas, ini bukan cuma ajakan tanding, ini tantangan terbuka, tantangan harga diri. Tapi tahu nggak, respons dari Malaysia? Bukannya jawab dengan gentle, malah ngeles ke sana kemari. Duh, katanya Indonesia nggak selevel lah, jadwal padat lah, ngapain lah, serius nih. Tiap kali disodorin lawan Garuda, Malaysia kayak langsung ambil kunci. Bukan buat masuk lapangan, tapi buat ngunci pintu dan sembunyi. Anehnya lagi, mereka suka banget ngungkit-ngungkit tahun 2010, saat Indonesia kalah dari Malaysia di final AFF. Bro, itu udah 15 tahun yang lalu. Kapan move on-nya? Kalau mau bahas sejarah, kita juga punya bang. Ingat gak 2020? Di Stadion Singapura, Indonesia bikin Malaysia remuk 4-1. Bukan cuman kalah, KOK. Tapi bedanya kita nggak terus-terusan bawa masa lalu.
kita fokus ke depan, karena sekarang udah 2025, bukan 2010. Sekarang sepak bola udah beda, generasi udah ganti, mentalitas juga bukan yang dulu. Makanya, wajar dong kalau kita tanya, beranikah kalian, tim Bani Sarapan, terima tantangan Garuda di kandang sendiri, Gelora Bung Karno, penuh 80.000 supporter yang lapar kemenangan? Atau, jangan-jangan masih betah hidup di euforia usang yang udah basi? Hehehe. Yang bikin geleng-geleng, netizen Malaysia malah nyinyir di kolom komentar. Indonesia cuma jago kandang, katanya. Lah, terus kenapa kalian nolak main di kandang kita? Takut? Pernah dengar pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu? Ya begitulah. Kita jalan terus, mereka teriak terus. Timnas kita lagi panas-panasnya. Pemain muda makin solid, pelatih makin paham karakter tim. Dan kita lagi persiapan serius lawan Cina. Tapi kita masih sempat lempar tantangan. Karena kita berani. Sementara kalian sibuk bikin alasan ketimbang susun strategi. Main bola atau main kata-kata nih? Dan yang paling lucu, fans Malaysia bilang Indonesia cari panggung. Lah, kalian siapa? Justru kalian yang seneng banget bikin Indonesia jadi bahan nyinyiran. Tapi giliran ditantang, malah ciut. Jadi sebenarnya siapa yang haus perhatian? Siapa yang sebenarnya takut kalah? Garuda udah terbang tinggi, kita udah nggak ngemis tanding, kita tantang. Kalau berani buktikan di lapangan, kalau nggak berani ya udah. Diem aja, nonton dari rumah sambil nyemil sejarah lama. Ini bukan soal dendam, ini soal pembuktian. Tahun 2025, siapa yang layak disebut Raja Asia Tenggara? Jadi, Malaysia, kami tunggu jawaban kalian. September 2025, GBK siap jadi saksi. Tapi kalau kalian masih ngeles, ya sudah, nikmatilah sejarah itu sendiri-sendiri. Jangan lupa like, komen pendapat kalian, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan berita paling panas, paling pedas, dan paling poin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Garuda.